Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Sejarah Perkembangan Ilmu dari mata kuliah Filsafat Ilmu. Langsung saja, yaitu ada zaman pra-Yunani kuno, di mana zaman batu tua yang berlangsung 4 juta tahun sebelum Masehi sampai 20.000 sampai 10.000 tahun sebelum Masehi. Pada zaman ini telah mempunyai beberapa ciri khas, di antaranya adalah menggunakan alat-alat sederhana yang dibuat dari batu dan tulang, mengenal bercocok tanam dan berternak dalam kehidupan sehari-hari didasari dengan pengamatan primitif. Yang kedua, zaman batu, yaitu zaman batu muda yang berlangsung tahun 10.000 sebelum Masehi sampai 2000 sebelum Masehi atau abad 100 sampai 20 sebelum Masehi. Di zaman ini telah berkembang kemampuan-kemampuan yang sangat signifikan. Kemampuan itu berupa tulisan atau dengan gambar dan simbol, kemampuan membaca atau bermula dari bunyi atau suku kata tertentu, dan kemampuan menghitung. Ketiga, ada zaman logam. Zaman ini berlangsung dari abad 20 sebelum Masehi sampai abad 6 sebelum Masehi. Pada zaman ini, pemakaian logam sebagai peralatan sehari-hari, bahkan sebagai perhiasan, peralatan masak, atau bahkan peralatan perang. Kedua, ada zaman Yunani kuno. Zaman ini berlangsung dari abad 6 Masehi sampai dengan sekitar abad 6 Masehi. Zaman ini menggunakan sikap atau inquiring attitude, atau suatu sikap yang senang menyelidiki sesuatu secara kritis dan tidak menerima pengalaman yang didasarkan pada sikap receptive attitude mind atau sikap menerima segitu saja. Sehingga pada zaman ini, filsafat tumbuh dengan subur. Yunani mencapai puncak kejayaannya atau zaman keemasannya, zaman Helenisme, di bawah pimpinan Iskandar Agung 356 sampai 323 sebelum Masehi dari Makedonia yang merupakan salah seorang murid Aristoteles. Pada abad ke-0 Masehi, perkembangan ilmu mulai mendapat hambatan. Hal ini disebabkan oleh lahirnya Kristen. Pada abad pertama sampai abad ke-2 Masehi mulai ada pembagian wilayah perkembangan ilmu. Wilayah pertama berpusat di Athena yang difokuskan di bidang kemampuan intelektual. Sedangkan wilayah kedua berpusat di Alexandria yang fokus pada bidang empiris. Setelah Alexandria dikuasai oleh Roma yang tertarik dengan hal-hal abstrak. Pada abad ke-4 dan ke-5 Masehi, ilmu pengetahuan benar-benar beku. Ketiga, ada zaman pertengahan. Zaman ini masih berhubungan dengan zaman sebelumnya, karena awal mula zaman ini pada abad 6 Masehi sampai sekitar abad 14 Masehi, maka tampilan para teologi di lapangan ilmu pengetahuan, segala aktivitas keilmuan harus berdasarkan atau mendukung agama. Dengan kata lain, aktivitas ilmiah terkait erat dengan aktivitas keagamaan. Ketika bangsa Eropa mengalami kegelapan, kebangkitan justru milik Islam. Hal ini dimulai dari lahirnya Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi. Perluasan wilayah, pembinaan hukum, serta penerjemahan filsafat Yunani dan kemajuan ilmu pengetahuan pada abad ke-7 Masehi sampai abad ke-12 Masehi. Pada masa ini Islam mendapat masa keemasannya atau Golden Age. Selanjutnya zaman Renaissance. Zaman ini berlangsung pada awal abad 14 Masehi sampai dengan abad 17 Masehi. Renaissance sering diartikan dengan kebangkitan, peralihan atau lahir kembali atau rebirth, yaitu dilahirkan kembali sebagai manusia yang bebas untuk berpikir dan jauh dari ajaran-ajaran agama. Tokoh-tokoh ilmuwan yang berpengaruh di masa ini ialah sebagai berikut. Yang pertama ada Nicolaus Copernicus, yaitu pada abad 1473 Masehi sampai 1543 Masehi. Yang kedua Galileo Galilei, 1564 Masehi sampai 1642 Masehi. Ketiga Tycho Brahe pada abad 1546 Masehi sampai 1601 Masehi. Keempat ada Johannes Kepler, yaitu pada abad 1571 Masehi sampai 1630 Masehi.
Kelima, Francis Bacon pada abad 1561 Masehi sampai 1626 Masehi. Yang keenam terakhir ada Andreas Vesalius pada abad 114 Masehi sampai 1000 Andreas Vesalius yaitu pada abad 1146 Masehi sampai 1564 Masehi. Lanjut zaman modern. Zaman ini sudah dimulai sejak abad 14 Masehi. Zaman ini juga dikenal sebagai masa rasionalisme yang tumbuh di zaman modern karena munculnya berbagai penemuan ilmu pengetahuan. Tokoh yang menjadi pionir pada masa ini adalah Rene Descartes, Isaac Newton, Charles Darwin, dan J.J. Thomson. Lanjut zaman kontemporer. Zaman ini bermula dari abad 20 Masehi dan sebagian besar aplikasi ilmu dan teknologi di abad 21 merupakan hasil penemuan mutakhir di zaman ini. Bidang fisika menjadi titik perkembangan ilmu pada masa ini. Hal ini disebabkan karena fisika dipandang sebagai dasar ilmu pengetahuan yang subjek materinya mengandung unsur-unsur fundamental yang membentuk alam semesta. Tokoh yang terkenal pada masa ini adalah Albert Einstein, 1879 Masehi sampai 1955 Masehi. Dia adalah ilmuwan fisika. Dia mengemukakan teori relativitas. Semenjak tahun 1905 Masehi sampai 1917 Masehi saat ia menerbitkan tulisan revolusionernya tentang teori relativitas. Pandangan umat manusia tentang dunia dan alam semesta pun berubah selamanya. Tahap terakhir dari zaman modern telah lahir dan cakrawala pun bergeser. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.